Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, di video saya terakhir ya, sebetulnya saya itu udah setengah desperate ya, setengah putus asa menjelaskan kepada masyarakat umum ya bahwa tekanan air ya kawan, itu di bawah tangki ini sama di bawah pipa ini ya, itu sama besar kalau ketinggian airnya sama ya. Tidak peduli isinya di sini misalkan 300 liter, di sini isinya cuma 1 liter ya, tekanannya itu akan sama ya. Karena apa? Tekanan itu tidak dipengaruhi oleh massa ataupun berat air gitu ya. Nah, saya sih memang udah menyangka ya, tapi ya maksud saya kok ya segitunya gitu ya, masih ada aja komentar yang kemudian muncul ya kawan, lebih dari satu lah kan. Bahkan ada yang satu itu saya nggak mau panjang-panjang, langsung saya tanggapi, ya udah kita taruhan aja 1 juta rupiah ya kan, bahwa tekanan di bawah ini sama, di bawah situ sama di bawah sini kalau tingginya sama. Ketika saya tantang taruhan nggak berani, katanya pendapat dia tidak sesuai dengan hukum fisika. Loh, kalau tidak sesuai ngapain berpendapat, diem aja gitu loh ya. Jadi kalau kalian nggak tahu ya kawan, diem aja gitu. Nah, ini komentar nggak cuma satu kawan ya, jadi ada beberapa yang terpaksa akhirnya saya tanggapi akhirnya ya dengan kasar gitu ya. Jadi ya gimana ya kawan, saya udah kasih tahu yang benar, kemudian mereka masih memaksakan pendapatnya yang salah di video saya. Nah, kenapa sih saya tanggapi? Karena agar ketika dibaca orang lain, itu orang lain tidak kemudian membenarkan pendapat dia, lalu kemudian jadi beredar pendapat yang salah ya. Jadi orang banyak yang ngikutin pendapat yang salah gitu ya. Nah, di sini meskipun orang tadi akhirnya nggak berani taruhan, tetap saya akan buktikan ya kawan, bahwa tekanan di bawah itu sama ya. Meskipun di sini ada 300 liter, di sini nanti kita isi, saya nggak tahu ya apakah 1 atau 2 liter ya. Bandingkan 300 liter dibandingkan 1 atau 2 liter, tekanan di bawahnya saya jamin sama gitu ya. Nah, bagaimana metode pengukuran tekanannya? Pengukuran tekanan ya, pasti kawan-kawan udah tahu ya, ngukur tekanan itu ya pakai pressure gauge atau alat ukur tekanan. Ya, di sini saya memiliki pressure gauge. Nanti kita akan ukur berapa tekanan yang keluar dari air di bawah tangki sini ya kawan. Sama nanti kita akan ukur ya di sini tekanannya berapa ya. Nah, kita bandingkan nanti bener nggak yang saya bilang bahwa sama tekanannya ya. Nanti kalau saya salah, saya transfer ya ke yang kemarin saya tantang nggak berani itu, saya transfer kalau saya salah ya kawan. Baik, sekarang sebelum kita bandingkan, kita ukur, ayo kita isi ini dulu ya biar sama tinggi. Baik, saya akan ambilkan konektor dulu. Perhatikan ya kawan, kita akan buka sehingga dia akan berisi sama tinggi airnya. Nah, ini di sini ya. Bentar, kita tunggu sampai tenang dulu karena airnya mengalir. Oke, kita tandai pas ya di bawah dari karet ini. Pas di bawah sini ya kawan. Jadi nanti kita akan tutup, lalu saya akan buang dulu karena ya, saya akan buang dulu ini karena kita akan ukur yang berada di dalam tangki ini berapa tekanannya. Setelah itu nanti kita akan isi ini kemudian ukur ya. Oke. Baik, sekarang saya akan pasangkan ini. Kemudian saya akan buka air di sini ya kawan, sehingga tekanan tangki ini ya, air di dalam tangki ini akan menekan sini sehingga nanti bisa diukur ya tekanannya. Sambil saya rekam pakai HP ya biar kawan-kawan bisa lihat. Ntar saya ambil HP dulu.
Baik, perhatikan ya kawan, kita buka. Bismillah. Baik, tekanannya segini ya. Emang nggak tinggi ya, karena level airnya cuma segini ya kawan. Jadi ini saya perkirakan ya sekitar setengah strip ya kawan, atau 0,7 strip gitu ya. Baik, saya tutup kembali. Sekarang kita akan ukur tekanan ini kalau kita isi pakai air setinggi ini tadi ya kawan. Baik, kita isi ya. Terlalu penuh. Segini tadi ya. Terlalu banyak buangnya. Saya isi lagi. Ya, kurang. Oke, sudah saya isi sampai sebatas ini ya kawan, stiker atau isolasi itu. Oke, sekarang kita ambil gambarnya ya, berapa ya. Saya juga belum melihat ke situ. Nah, coba. Nah, perhatikan kawan-kawan ya. Jadi ya kurang lebih sama kawan, ya sekitar setengah strip ya. Jadi satu stripnya itu nilainya kira-kira 0,1 bar, sehingga di sini kira-kira ya 0,07 bar ya, sama, kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Sekarang bahkan gini, saya kasih bonus ya kawan. Ini kelihatan nggak di layar ya? Kelihatan ya kawan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Perhatikan ya. Ternyata ini gelas saya tadi itu isinya cuman setengah liter ya kawan. Tadi itu isinya sampai tinggi kayak gitu. Nah, setengah liter aja itu, air setengah liter ternyata bisa membuat tekanan yang sama besar dengan air yang sekitar 300 liter di dalam ini ya. Jadi 300 liter dengan setengah liter air itu tekanannya sama. Karena apa? Karena tingginya sama gitu ya. Nah, sekarang saya akan buktikan ya. Dengan air yang cuma 1 liter, anggapnya ini setengah liter ya. Saya tambah lagi sampai penuh di atas ya. Lihat nanti setelah ya, nanti kalau saya ukur berapa tekanannya di sini ya. Saya yakin pasti lebih tinggi kanan. Coba kita isi.
Saya tambah ya, ini tadi emang nggak penuh, cuman setengah. Baik, sekarang ya, perhatikan air sudah penuh sampai ujung sana ya kawan. Sekarang kita lihat berapa tekanannya ya. Tuh ya, tekanannya sekarang lebih dari 1 strip ya kawan. Sekitar 1,3 gitu ya stripnya. Jadi ini kalau dinilaikan dalam bar itu sekitar 0,15 gitu ya kira-kira ya kan, atau 0,13 ya kira-kira seperti itu. Baik, sekarang perhatikan ya kawan, benar nggak sih bahwa adanya air di situ itu berpengaruh pada tekanan ya. Perhatikan sekarang apa yang terjadi kalau air ini saya buang ya kawan. Saya harus berbahasa-bahasa ini, duduk untuk nahan ini. Perhatikan ya. Bentar. Saya pas nggak bawa tripod nih kawan, jadi agak susah. Ini sebagian untuk meganginnya ya. Perhatikan ya. Saya buang air di sini. Perhatikan, ketika air saya buang, harusnya tekanan akan drop. Nah, 0 ya. Oke, terbukti bahwa tekanan tadi memang akibat adanya air ya. Baik kan kawan, jadi sekian tadi ya percobaan kita. Sekali lagi kita membuktikan bahwa ternyata volume maupun massa air tidak berpengaruh terhadap tekanan yang dihasilkan oleh air itu sendiri ya. Ternyata yang berpengaruh adalah ketinggian ya. Jadi terbukti ketika pipa ini saya isi penuh, yang mana tingginya 1,3 meter kira-kira ya, maka dia bisa menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada tangki yang isinya itu sampai 300 liter. Padahal ini isinya hanya paling 1 liter aja gitu ya kan. 1 liter tekanannya ngalahin ya 300 liter. Nah, jadi di sini sekali lagi membuktikan bahwa pendapat saya sebelumnya itu memang benar ya kawan. Dan meskipun saya kemudian tidak jadi memenangkan taruhan karena yang saya ajak taruhan nggak berani, ya udah, yang penting saya udah membuktikan bahwa perkataan saya tidak salah gitu ya. Nah, kemudian setelah video ini saya yakin banyak orang yang masih ngotot ya kawan, bahwa oh nggak bisa Pak, itu pasti begini begitu ini. Masih menyalahkan hasil yang udah kita dapat hari ini. Itu saya akhirnya putus asa kawan, saya nggak akan menjelaskan lebih jauh lagi. Karena apa? Saya baru menyadari ya, ternyata IQ orang Indonesia itu rata-rata kan 78 ya. Nah, kalau IQ-nya rata-rata 78, sementara saya sendiri itu IQ saya pernah saya tes itu 115 ya, kalau kurang lebih ya. Karena udah lama saya ngetesnya tahun 96 dulu. Saya yakin sekarang nggak jauh-jauh ya, pasti di atas 110 juga. Nah, kalau orang-orang seperti saya dan beberapa kawan saya IQ-nya juga sekitar 110 ke atas ya kan. Bayangkan berarti saya dan beberapa teman saya dan keluarga saya, kalau anak saya ada yang sampai 120 lebih ya, superior dia kanan. Jadi kalau sekelompok kecil ini kita di atas 110 ya kanan, berarti kalau rata-ratanya 78, berarti banyak orang itu yang IQ-nya sebetulnya itu di bawah 78 ya. Dan untuk kalian ketahui, IQ di bawah 78 itu adalah bodoh kanan. Kalau idiot itu saya lupa ya, mungkin 60 atau berapa, saya kurang tahu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya menyerah untuk menjelaskan lebih jauh karena percobaan ini udah cukup menjawab ya. Ketika ada yang orang masih ngotot lagi dengan berbagai macam alasan, saya nyerah kawan ya. Karena apa? Menjelaskan kepada orang yang IQ-nya cuma 70 itu sama aja akan buang-buang tenaga ya. Biarkan aja mereka dengan dunia mereka, biar mereka menghiasi kolom-kolom komentar saya, ya udah gitu ya. Anggap saja sebagai hiasan di kolom komentar gitu ya. Nah, kemudian kembali ke ini ya kawan. Jadi ini kalau air ketinggian itu menimbulkan tekanan yang berbeda ya kawan.
Demikian pula dengan hisapan ya. Jadi kalau kita ngomongin pompa, biasanya kan ada bisa menghisap di sumur kedalaman tertentu gitu ya. Nah, sekali lagi ya, beberapa orang yang IQ-nya di bawah 78 ya kawan, itu berpendapat bahwa dengan mengubah pipa yang lebih kecil maka bisa memperdalam kemampuan hisap pompa. Ya, sekali lagi itu salah. Tapi karena yang ngotot itu adalah orang-orang yang IQ-nya di bawah 78, maka ya udah, sekali lagi biarkan itu menjadi hiasan di antara masyarakat ya kawan-kawan. Baik, jadi demikian ya kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa dipahami, dan beberapa orang IQ-nya mungkin bisa meningkat setelah nonton video-video saya gitu ya. Tapi sebagian orang mungkin tetap di IQ di bawah 78, ya udah, nggak apa-apa ya kawan, kita nggak usah buang-buang energi untuk menjelaskan kepada mereka. Baik, jadi sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.